Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, berjumpa kembali dalam program Buletin Jawa Timur edisi hari ini bersama saya Kuswatun Anissa. Kita simak informasi pertama datang dari Vivi Agustiani, Suara Kota Probolinggo. Wali Kota pantau pembagian bantuan COVID-19 dari Provinsi Jawa Timur. Pembagian jaringan pengaman sosial atau JPS tahap kedua dari Provinsi Jawa Timur untuk warga terdampak COVID-19 dilaksanakan serentak di Kota Probolinggo mulai hari Sabtu hingga Minggu kemarin. Memastikan hal tersebut berjalan lancar, Wali Kota Hadi Jainal Abidin memantau ke sejumlah kantor kecamatan. Menggunakan sepeda motor, Habib Hadi meninjau ke Kecamatan Kanigaran. Pembagian untuk 1.000 masyarakat dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Setiap warga yang datang disemprot desinfektan, mencuci tangan, dan menjaga jarak antrian. Mereka juga wajib menggunakan masker. Bantuan senilai Rp200.000 tersebut diberikan kepada warga kurang mampu dan lanjut usia. Ia juga meminta kepada Kepala Pelaksana BPBD Sugito Prasetyo dan pimpinan Cabang Bank Jatim Probolinggo Wawan BR agar lansia atau warga yang kesulitan datang ke kantor kecamatan supaya dapat dilayani di rumah. Dari Kecamatan Kanigaran, Wali Kota bergeser ke Kecamatan Kedupok dan Wonoasi. Wali Kota berpesan supaya bantuan tersebut bermanfaat bagi masyarakat dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Vivi Agustiani, Suara Kota Probolinggo. Bergeser ke Afik Rahardian, Mahardika Kota Blitar, Pemkot Blitar minta sekolah-sekolah pastikan sarana PHBS terpenuhi jelang tahun ajaran baru. Memasuki ajaran baru tahun 2021 yang jatuh pada tanggal 13 Juli mendatang, Dinas Pendidikan Kota Blitar telah menegaskan pembelajaran akan tetap dilakukan dengan daring atau online. Pembelajaran diawali dengan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS melalui video yang dibuat masing-masing sekolah. Sementara pembelajaran secara tatap muka atau langsung hanya boleh dilakukan bagi wilayah zona hijau dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Meski begitu, Santoso Wali Kota Blitar meminta agar seluruh sekolah yang ada di Kota Blitar menyiapkan sarana dan prasarana pola hidup bersih dan sehat PHBS di lingkungan sekolah, seperti tempat mencuci tangan atau wastafel, hand sanitizer, dan termogan. Hal ini bertujuan apabila Kota Blitar berubah menjadi zona hijau, kegiatan belajar mengajar di sekolah siap dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus corona. Karena itulah kita ingatkan, paling tidak kepala-kepala sekolah harus menyiapkan minimal sarana prasarana yang ada di sana, mulai dari cuci tangan, menggunakan masker, physical distancing pada ruang pembelajaran, itu sudah kita lakukan. Sebelumnya, Sobat Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, telah menginstruksikan pembelajaran secara langsung di Indonesia hanya boleh dilakukan di sekolah yang berada di zona hijau, yaitu hanya 6% sekolah saja dari jumlah seluruh sekolah di Indonesia. Afik Rahardian, Mahardika FM. Selanjutnya kita menuju ke Tuban, ada Aida Aminia, Pradia Suara Tuban. Hasil rapid test petugas PPDP diserahkan ke Dinkes dan dirahasiakan. Ribuan petugas pemutakhiran data pemilih PPDP KPUD Tuban menjalani rapid test massal pada Jumat 10 Juli 2020 dan Sabtu 11 Juli 2020. Pelaksanaan rapid test tersebut dilakukan untuk memastikan petugas PPDP dalam kondisi sehat dan tidak terjangkit COVID-19. Ketua KPU Tuban, Fathul Iksan, mengatakan, seluruh hasil rapid test ini tidak diumumkan kepada masyarakat luas, namun menjadi dokumen rahasia atau pribadi Dinkes Tuban dan KPU Tuban. Dijelaskan, jika dalam hasil nanti ada yang dinyatakan reaktif, maka yang bersangkutan akan dihubungi secara pribadi. Untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi dan penanganan lebih lanjut dari tim gugus tugas. Dr. Fitriawah Yuning Tias, selaku petugas rapid test, mengatakan bahwa hasil rapid test petugas PPDP KPU Tuban akan diserahkan ke Dinas Kesehatan. Dari hasil instruksi Kepala Dinas Kesehatan bahwa untuk hasil rapid test PPDP pada hari ini, hari Jumat ini, semuanya dilaporkan ke Dinas Kesehatan. Selanjutnya Dinas Kesehatan yang akan melaporkan ke KPU. Betulnya tidak perlu takut berlebihan dengan rapid test. Ini kan bagian dari screening kesehatan seperti fasa Pak Jokowi, sehingga screening untuk keamanan semuanya tidak masalah. Tidak perlu
takut berlebihan, diameter darahnya juga tidak banyak, cuma sedikit, 3 cc, tidak banyak-banyak kok. Aida Aminia, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Dari Pamekasan, ada Kolik Maulidi, Realita Pamekasan. Pemkab Pamekasan gelar kegiatan pendalaman materi pandemi COVID-19. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pamekasan gelar kegiatan pendalaman materi pandemi COVID-19 yang merupakan salah satu upaya pemerintah setempat menyetop penyebaran virus corona di bumi Gerbang Salam, sebab semakin banyak warga yang terpapar. Wakil Bupati Pamekasan Rajai mengatakan, dengan adanya pandemi COVID-19 di dunia yang kemudian masuk ke wilayah Kabupaten Pamekasan, membuat situasi dan kondisi semua masyarakat menjadi semakin tidak menentu, baik dari sektor ekonomi, sektor sosial, sektor agama, dan lainnya. Rajai menyampaikan, hampir 6 bulan pandemi COVID-19 ini melanda dan cukup meresahkan masyarakat. Di tengah situasi yang melanda, pandemi yang melanda dunia, kita tetap dalam kondisi segar, hadir di tempat ini juga untuk mendapatkan pendalaman materi tentang COVID-19. Sungguh COVID ini membuat situasi dan kondisi kita menjadi semakin tidak menentu, baik itu pada sektor ekonomi, sosial, agama, dan yang lain-lain. Sebagai informasi, jumlah orang dalam pantauan atau ODP di Kabupaten Pamekasan sebanyak 609 orang. Pasien dalam pengawasan atau PDP 118 orang. Di antaranya 47 orang dalam pengawasan, 39 orang telah selesai pengawasan, meninggal dunia 32 orang. Sedangkan jumlah terpapar positif COVID-19 sebanyak 163 orang. Di antaranya sedang dirawat 83 orang, telah sembuh 56 orang, dan meninggal dunia 24 orang. Kolik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Selanjutnya ada Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang. UTD PMI Lumajang terima donor plasma pertama dari pasien sembuh COVID-19. Unit transfusi darah atau UTD PMI Lumajang menerima donor plasma darah pertama dari pasien positif COVID-19 yang telah dinyatakan sembuh. Pendonor plasma atas nama Rivaldi asal Kecamatan Jatiroto merupakan pasien terkonfirmasi positif yang telah dinyatakan sembuh pada 13 Juni 2020 lalu. Indah Amperawati, Wakil Bupati Lumajang, yang turut menyaksikan pengambilan donor plasma darah di UTD PMI Lumajang menjelaskan bahwa UTD PMI Lumajang merupakan salah satu dari UTD di Indonesia yang memiliki izin dan sertifikat mengelola darah. Sedangkan di Jawa Timur sendiri, yang mendapat alat aferesis donor dari PMI Pusat, hanya 3 UTD, yakni Surabaya, Sidoarjo, dan Lumajang. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Kita menuju ke Kabupaten Blitar, ada Ninda Alivia dari Persada Kabupaten Blitar. Tak ada perlakuan khusus, nelayan di Kabupaten Blitar diminta tetap patuhi protokol kesehatan. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Adi Andaka mengatakan sampai dengan saat ini nelayan masih melakukan aktivitas seperti biasa, meski tidak ada perlakuan khusus di tengah mewabahnya COVID-19 ini. Namun ia meminta para nelayan tetap mematuhi protokol kesehatan. Adi menuturkan pihaknya bersama Dinas Kelautan Provinsi Jawa Timur sudah memberikan sejumlah bantuan pelindung diri kepada kelompok nelayan. Bantuan itu diantaranya termogan, alat cuci tangan, hand sanitizer, masker, serta sarung tangan. Pemberian bantuan itu bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan nelayan dengan terus menerapkan protokol kesehatan. Dengan demikian upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Blitar dapat dilakukan dengan maksimal sebab kewaspadaan dilakukan di semua sektor. Kita mulai awal bulan kemarin sudah kita lakukan di kampung nelayan, di kelompok pemaswas itu sudah kita bantu, baik itu termogan, kemudian alat cuci tangan, bersapunya, hand sanitizer, masker. Adi Andaka menambahkan untuk nelayan yang datang dari luar daerah juga tidak diperlakukan khusus, namun harus sadar diri agar menerapkan protokol kesehatan. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Mega Kristi dari RGR Tulungagung membawa berita kasus COVID-19 di Kabupaten Tulungagung masuk dalam kategori sedang. Dari hasil pemeriksaan rapid di Rumah Sakit Dr. SK, didapat 1 orang terkonfirmasi positif. Dengan begitu total secara kumulatif jumlah pasien COVID-19 di Tulungagung sebanyak 239. Hal ini karena 1 orang juga dinyatakan sembuh pada hari yang sama. Dengan begitu jumlah kesembuhan mencapai 231 orang atau 97%. Disampaikan melalui pesan singkat
diangkat oleh Gali Nusantoro dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Tulung Agung. Dalam menghadapi tatanan kehidupan baru, pemerintah melalui GTPP COVID-19 memetakan daerah dengan 4 status wilayah berdasarkan hasil perhitungan 15 kriteria yang mencakup analisis epidemiologi, surveillance kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan. Kriteria-kriteria tersebut dihitung kemudian diformulasikan ke dalam sebuah nilai atau skor. Saat ini, Tulung Agung masuk dalam kategori daerah risiko sedang memiliki skor 1,9 hingga 2,4 disimbolkan warna orange. Daerah ini memiliki potensi penyebaran virus yang tidak terkendali. Tulung Agung berada pada status 2,1 atau kategori risiko sedang. Saya Mega Kristi, 90,1 RKR FM, Tulung Agung. Kemudian dari Suara Gresik membawa kabar konsistensi Dinas PMPTSP Kabupaten Gresik layani masyarakat di masa pandemi. Di masa pandemi COVID-19, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik tetap melayani masyarakat dengan memberlakukan protokol kesehatan di Mall Pelayanan Publik sesuai Perpub nomor 22 tahun 2020, Jumat 10 Juli 2020. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik, Bapak Mulyanto mengatakan bahwa Mall Pelayanan Publik selama masa pandemi tetap buka sesuai dengan jam operasional seperti biasa dari pukul 8 pagi sampai pukul 3 sore. Namun, pihaknya tetap memeriksa satu persatu pengunjung dengan pemeriksaan suhu dan dihimbau untuk physical distancing. Kami telah menyiapkan cuci tangan bersabun, ya, itu kami siapkan di depan. Setiap pengunjung kami lakukan termogan. Nah, ketika ada 37 ke atas, sementara kami isolasi sebentar. Kita termogan kembali ketika itu. Dan setiap minggu kami lakukan semprotan disinfektan. Ya, setiap minggu 2 kali. Selain itu, Bapak Kepala Dinas PMPTSP Gresik juga menghimbau agar masyarakat datang sendiri ke Mall Pelayanan Publik dan tidak menggunakan jasa calo. Saat ini juga Dinas PMPTSP Gresik juga tengah mengembangkan inovasi yang bernama Jospol atau Pojok Online Single Submission untuk mempermudah perizinan nomor induk berusaha. Datang sendiri aja ke mall, tidak melalui orang lain, tidak melalui calo, sehingga akan membebani biaya yang harus dikeluarkan oleh para pemohon. Itu. Hani dan Rozar melaporkan dari Suara Gresik. Selanjutnya kita ke Akbar Wiana dari Blambangan Banyuwangi. Pemkab Banyuwangi lakukan imunisasi jemput bola dari rumah ke rumah. Pemerintah daerah Banyuwangi melakukan imunisasi balita secara jemput bola alias door to door dari rumah ke rumah. Langkah ini dilakukan untuk menjamin terjaganya kesehatan dan pertumbuhan anak meski dalam situasi pandemi COVID. Dr. Wiji Lestariono, Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi mengatakan, pada awalnya selama pandemi kegiatan imunisasi ini dipusatkan di puskesmas. Namun setelah dipusatkan di puskesmas, dari yang awalnya dilakukan oleh posyandu, jumlah tindakan imunisasi justru menurun. Maka dari itu Dinas Kesehatan pun mengintensifkan program imunisasi jemput bola ke rumah warga. Salah seorang petugas imunisasi di Puskesmas Pesanggaran, Kunti, mengatakan, imunisasi jemput bola dilakukan minimal 1 bulan sekali secara berkala ke rumah warga yang belum melakukan imunisasi terhadap bayinya. Sebelum melakukan tindakan imunisasi, Kunti melakukan pemeriksaan kesehatan melalui wawancara kondisi kesehatan anak dan keluarganya. Akbar Wiana melaporkan. Deka dari Suara Madiun mengabarkan perguruan pencaksilat Merpati Putih siap melaksanakan program Padepokan Tangguh. Perguruan pencaksilat Merpati Putih turut menyatakan komitmen sebagai Padepokan Tangguh di Kota Pendekar. Prosesi peresmian berlangsung di Padepokan tersebut di Jalan Kertamulya. Wali Kota Madiun Maidi hadir bersama Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra, Kapolres Madiun Kota AKBP Bobi Arya Prakasa, dan Dim 0803 Madiun Letkol CZI Nur Alam Sucipto, dan jajaran OPD terkait di lingkungan Pemkot Madiun. Dalam sambutannya, Wali Kota mengapresiasi inisiatif Perguruan Merpati Putih untuk menjadi Padepokan Tangguh. Wali Kota juga mengimbau agar protokol kesehatan tetap diterapkan secara disiplin. Akibat terdampak COVID-19, Padepokan Merpati Putih menghentikan kegiatan pelatihannya sementara. Dengan pencanangan Padepokan Tangguh, diharapkan latihan pencaksilat di dalam Korps Wira Adiguna bisa kembali dilaksanakan. Pada kesempatan itu, Wali Kota juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, pemerintah kota akan meluncurkan program baru Pendekar Waras, yakni penegakan disiplin protokol kesehatan coronavirus agar warga sehat. Sementara itu, dalam peresmian tersebut, Wali Kota beserta rombongan memantau fasilitas dan sarana prasarana untuk menjalankan protokol kesehatan di Padepokan Merpati Putih.
mulai dari tempat cuci tangan, ruang layanan kesehatan, mobil ambulans, hingga tata cara latihan dengan menerapkan jaga jarak. Saya Deka, Suara Madiun. Beranjak ke Sidoarjo bersama Panji Harto dari Suara Sidoarjo, di Sub Sidoarjo ajak operator ojol diskusi tempat mangkal agar tak bergerombol dan rapi. Sahabat, banyaknya jumlah pengemudi ojek daring atau ojek online saat ini menimbulkan masalah tersendiri dalam mengatur arus transportasi. Beberapa waktu lalu, pihak DPRD Sidoarjo dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo menggelar pertemuan tentang pengaturan terhadap ojek online supaya bisa tertata rapi dan ada tempat untuk mangkal. Bahrul Amik, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, Jumat lalu mengatakan maraknya pangkalan ojek yang tidak tertata dan liar ini harus segera diatasi. Harus diatur karena tugas government itu kan ada 3 ya, mengatur, melayani, dan melindungi. Nanti untuk yang ojek-ojek online ini ya jangan sampai kesannya itu liar. Jadi ini nanti begini ya, saya memang harus ajak komunikasi dengan manajemen dari angkutan-angkutan daring ini supaya nanti mereka itu juga kita libatkan itu juga sebagai subjek untuk. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo juga berencana untuk melakukan diskusi terkait tempat mangkalnya para ojek online atau ojek daring ini dengan operator dari ojek online tersebut. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Kita ke Ngawi, ada Henti Ludiana dari Suara Ngawi mengabarkan produksi padi Kabupaten Ngawi naik urutan 2 se-Jawa Timur. Pencegahan terhadap alih fungsi lahan ternyata berdampak positif pada produktivitas pertanian di suatu daerah. Inilah yang dialami oleh Kabupaten Ngawi melalui Perda nomor 11 tahun 2012 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pemkab Ngawi aktif melindungi lahan pertaniannya. Hasilnya, produktivitas padi pun tetap terjaga bahkan terdongkrak ke urutan 2 se-Jawa Timur. Ini seperti yang dikatakan Oni Anwar, Wakil Bupati Ngawi ketika menghadiri panen raya padi organik di Kecamatan Kasreman. Kita mengadakan panen raya padi organik di Desa Jatirejo, kurang lebih 5,2 hektar. Ini sebagai embrio untuk Desa Jatirejo khususnya dalam kaitannya untuk peningkatan pertanian organik, pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. Oni juga mengatakan, sejauh ini alih fungsi lahan pertanian di Ngawi relatif sangat kecil, rata-rata tidak sampai 2% per tahun. Henti Ludiana, LPPL Suara Ngawi. Informasi terakhir datang dari Agustin Merdekawati dari RSAL Nganjuk. 71 SDN di Kabupaten Nganjuk minim siswa. Ratusan sekolah dasar negeri atau SDN tahun 2020 dipastikan kekurangan siswa. Dari jumlah tersebut ada 71 SDN yang pendaftarannya kurang dari 10 siswa. Jumlah tersebut tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Nganjuk dan menurut Kepala Dinas Pendidikan Nganjuk Muhammad Yasin, untuk SDN yang masih kekurangan siswa diberi kesempatan membuka pendaftaran hingga sampai masuk sekolah dan sudah diatur di petunjuk teknis bila masih ada yang kekurangan siswa atau belum memenuhi pagu dipersilakan untuk membuka pendaftaran gelombang kedua. Yakin juga menghimbau untuk sekolah yang pendaftarannya melebihi pagu bisa berkoordinasi dengan SDN terdekat untuk menampung siswa yang selama ini tersingkir. Dan yang terpenting adalah tidak boleh ada anak usia sekolah yang putus sekolah. Dari Agustin Merdekawati, Suara Nganjuk Ladang Nganjuk. Sahabat, demikian rangkaian informasi dalam program Buletin Jawa Timur. Saya Kuswatun Anisa yang bertugas pamit dan sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.